Jadi kadar BB dalam sampel air sungai tersebut sebesar 10 ppm. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk terlihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang kadar zat dalam campuran. Ini adalah materi kimia kelas 10 semester 2. Berbicara tentang kadar zat dalam campuran, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan persen massa, yang kedua dengan persen volume, dan yang ketiga dengan menyatakan bagian per sejuta atau BBJ, atau juga bisa ppm atau part per million. Untuk persen massa kita bisa menggunakan rumus kadar massa, jadi dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil persen massa. Selanjutnya adalah persen volume. Nah, untuk kadar volume nanti secara matematis bisa dirumuskan seperti ini: volume zat per volume campuran kali 100%. Nah, sedangkan untuk bagian per sejuta BPJ atau ppm, ini ada part per million dan part per billion. Nah, untuk ppm berat zat terlarut dibandingkan berat larutan atau campuran kali 10 pangkat 6. Untuk ppb berat zat terlarut per berat larutan kali 10 pangkat 9. Nah, selanjutnya untuk contoh persen massa. Nah, contohnya ini: jika 30 gram gula dilarutkan dalam 120 gram air, berapakah prosentase larutan gula? Nah, ini bisa kita identifikasi dulu. Massa gula 30, massa air 120. Nah, untuk massa campurannya, kenapa kita cari massa campurannya? Karena di rumusnya kadar zat massa zat per massa campuran, kita butuh data massa campuran, sehingga massa campurannya 30 ditambah 120 sehingga menjadi 150 gram. Nah, ini kita masukkan 30 gram massa gula dan massa campurannya 150 kali 100%, sehingga di sini setelah kita hitung ketemu 20%. Ini salah satu cara untuk menghitung kadar zat dalam bentuk persen massa. Nah, untuk contoh lainnya, nah ini selanjutnya adalah sirup mengandung kadar gula 40% massa. Tentukan massa gula dalam 800 gram sirup. Nah, ini bisa kita hitung persen gula dengan 40%, massa campuran 800. Nah, rumusnya sama, ini kita masukkan di sini. Kadarnya kita masukkan kadar massa zat bisa kita hitung, sehingga massa zatnya 40% per 100% kali 800, sehingga ketemu 320 gram. Contoh berikutnya adalah persen volume. Jika 20 liter cuka murni akan dibuat menjadi larutan cuka 5% untuk dijual di pasaran, tentukan jumlah air yang diperlukan untuk pengenceran. Kita lihat di sini volume cuka 20 liter, persen cuka 5%. Untuk volume campuran ini adalah volume cuka ditambah volume air. Nah, ini untuk menentukan kadar volume zat per volume campuran kali 100%. Kita masukkan kadar zatnya, kadar cukanya ini 5%, untuk cukanya 20, untuk campurannya ini V cuka plus V air, jadi 20 ditambah V air. Nah, ini langsung ini kita pindah ke sini, yang 5% kita pindah ke sini, saya ketemu 20 liter kali 100% per 5%.
Ini kita hitung ketemu 400 liter. Ini ketemu 400 liter. Nah, ini untuk liternya kita pindahkan ke kanan dari tanda positif menjadi negatif. 400 liter dikurangi 20 liter sehingga ketemu 380 liter. Sehingga air yang diperlukan untuk pengenceran sebanyak 380 liter. Nah, contoh berikutnya. Kadar alkohol yang dijual di apotek tertulis 70%. Tentukan alkohol murni yang dilarutkan dalam satu botol larutan alkohol yang berisi 120 ml. Bisa kita hitung persen alkoholnya 70%. Volume alkohol plus volume air ini 120. Ini bisa kita hitung 120 campurannya, ini prosesnya 70%. Volume alkoholnya ini kita di sini 70 kali 100%. Ini 70, ini per 100% kali 120 ketemu 84 ml. Selanjutnya kadar yang dinyatakan adalah bagian per sejuta atau ppg. Kadar air raksa dalam air tidak boleh melebihi 5 ppg. Tentukan batas massa air raksa dalam 1 liter air. Jika berat jenis air 1 gram per mililiter. Nah, ini bisa kita hitung. Rho-nya tadi 1 gram per mililiter. Di sini artinya dalam 1 gram sebanding dengan 1 mililiter. Nah, untuk 1 liter air raksa dalam air ini bisa dinyatakan kalau 1 kilo atau 1 liter adalah 1000 mili, ini sebanding dengan 1000 gram. Nah, ini kita masukkan kadar dalam ppj 5 ppj massa air raksa per 1000 kali 10 pangkat 6. Air raksa di sini setelah kita hitung ketemu 5 kali 10 pangkat min 3 atau 5 mg. Jadi massa air raksa adalah 5 mg. Contoh berikutnya, sebanyak 1 kg sampel air sungai setelah diteliti mengandung 10 mg Pb. Berapakah kadar Pb dalam sampel sungai tersebut? Nah, bisa dilihat massa campuran 10 mg. Nah, ini kalau dalam 1 kg ini sama dengan 1 juta miligram. Nah, untuk massa Pb ini 10 mg yang adalah kadar Pb. Nah, ini massa zatnya 10, massa campurannya 1 kilo atau 1000 mg, yaitu 1 juta miligram kali 10 pangkat 6 sama dengan 10 ppm. Jadi kadar Pb dalam sampel air sungai tersebut sebesar 10 ppm. Oke, itu tadi pembahasan tentang kadar zat dalam campuran. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.